Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan datang memuji dan menyembah Dia. Sebab kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur Haleluya. Tuhan yang teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Sembah Dia, tinggikan Dia. Haleluya. layak kami tinggikan. Sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena berkat Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau, Tuhan Yesus Raja kami. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu.
hamba-hambamu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada pagi hari ini. Roh Kudus mengurapi kami semua, bahkan jemaatmu yang masih dalam persiapan dalam perjalanan juga Tuhan hentar mereka di tempat ini bersama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Semangat pagi. Amin. Masih pagi kita harus semangat karena kita akan memberikan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang terbesar dan termulia. Berapa banyak di sini yang percaya Tuhan kita yang terbesar dan termulia? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajak semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sebab dialah Allah yang terbesar dan termulia. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Bapak Ibu Saudara. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi segala bangsa-bangsa. Demikianlah kata firman Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun yang mencemaskan, meresahkan, dan menakutkan, bahkan membingungkan. Dunia diterpa oleh virus COVID-19 dan hampir sekitar 78 juta manusia terpapar virus ini dan sekitar 1.708.000 manusia yang meninggal. Tetapi firman Tuhan berkata, terang Tuhan telah terbit atasmu. Itulah Natal. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengampuni dosamu dan mengangkat segala penyakitmu, serta membebaskanmu dari segala ketakutan yang ada. Dari ketakutan yang ada, Dialah Yesus, Raja Damai, yang mendatangkan sukacita bagi kita semua yang mau percaya kepadanya. Akhirnya, kiranya sukacita Natal menuntun kita semua, jemaat GPDI Tiberias Pare, memasuki tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus, Raja Damai. Haleluya, haleluya, amin. Seberapa banyak kita yang merindukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh angkat kedua tangannya tinggi-tinggi dan kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan lebih lagi. Sampai hari ini kita mau percaya bahwa kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Setiap nafas hidup kita memerlukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita lebih lagi kepada Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh datang ke rumah Tuhan, kami mau beribadah, kami mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Karena kami sangat merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sama-sama kita mau berkata Bapak Ibu Saudara, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari kita
esok dan selamanya kami perlu Engkau. Jamahlah setiap kami Tuhan. Yes. Katakan dengan sungguh Bapak Ibu. Amin, amin. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang mari katakan Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang kami agungkan di tempat ini, dan Engkau dimuliakan di seluruh dunia ini. Tuhan, mari Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Di saat kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau menjamah hati kami, agar supaya hati kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami hidup bersorak-sorai di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa kegelapan yang coba-coba membelokkan alam pikiran kami tolak di dalam nama Yesus. Biar kami tetap perhatikan firman-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan jemaat duduk. Saudara kekasih dalam Kristus, pertama-tama kami perkenalkan pribadi kami. Saya bernama Pendeta Lewan Lomboan, gembala di kota Tanjung Selor, ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Dan saya datang di tempat ini tidak lain hanya untuk menyampaikan berita firman Allah dan mendoakan sidang jemaat yang ada di tempat ini, agar supaya
kita tetap tegar di dalam Tuhan dan kita tidak kendor, kita tetap semangat dan melayani Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak saya cuma satu, cucu saya baru satu. Dan saya dalam status duda dan melayani Tuhan di masa duda. Haleluya. Dan sekarang saya menyampaikan firman Allah kepada kita, apa yang diilhamkan Tuhan kepada kami dan kami perlu sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Kita membaca Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-29 hingga 30. Kita baca. Kalau tidak keberatan kami jemput kita berdiri, kita ucapkan bersama-sama ayat ini. Lukas pasal 2 ayat 29 dan 30 dengan hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Haleluya, silakan duduk. Kita masih berada di suasana Natal. Pada waktu Yesus dilahirkan, setelah genap 8 hari, dia dibawa oleh ibunya ke bait suci untuk menyerahkan dia dan menyelamatkan dia. Dan biasa orang Israel bila mengadakan pentahiran atas ibu yang melahirkan atau sunat dari anak, mereka mengadakan korban. Kalau yang kaya bisa korban lembu sapi, kalau yang menengah kambing atau domba. Tapi kalau tidak mampu untuk melakukan, cukup 2 ekor burung merpati dan atau anak merpati, 2 anak merpati. Maksudnya supaya dilakukan ritual keagamaan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hukum Tuhan, hukum Taurat. Di mana imam mengadakan upacara ini, dia mengambil korban itu dan dia ambil bejana tanah dan dialirkan sungai yang mengalir di dalamnya. Lalu kemudian yang satu korban itu disembelih. Darahnya ditaruh di belanga tanah itu yang ada air mengalir. Lalu kemudian yang satu dicelupkan di dalam air yang mengalir itu dan dioleskan dengan darah. Lalu kemudian dia dilepas di luar kota. Dia terbang bersama-sama dengan unggas-unggas lain. Jadi burung merpati yang dilepaskan itu, dia tampil beda dengan burung-burung yang lain. Burung yang lain pasti keheranan melihat burung yang aneh ini, burung yang ajaib ini, yang ada tanda darah. Biasanya burung-burung itu diintip-intip oleh ular
pembinasa itu. Dan ular pun mungkin melihat burung ini, burung yang aneh. Terpaksa dia mencari mangsa yang lain yang tidak ada tanda darah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang diadakan upacara itu diberitahukan. Korban yang satu ini dia mati, dan korban yang satu ini dia hidup. Korban yang disembelih itu berbicara Kristus, anak yang kudus itu. Dan yang satu ini berbicara gereja Tuhan yang ada tanda darah. Jadi Yesus mati untuk kita. Amin saudara. Dia mati untuk kita. Sebab itu gereja Tuhan dia harus tampil beda dengan manusia lain. Tidak sama. Karena dia ada tanda darah. Saudara-saudara, kita melihat firman Allah ini dan kita imani. Dan kita sama-sama meyakini firman ini. Karena kita gereja Tuhan adalah manusia yang berbeda dengan dunia ini. Kalau sama saja, bisa dunia bilang katakan sama saja. Tetapi kalau kita tampil beda, karena kita ada tanda darah Kristus. Iblis pemangsa itu, pembinasa itu, dia gemetar melihat kita ada anak Tuhan. Amin saudara. Dia gemetar karena kita dibaptis di dalam Kristus Yesus, dibaptis di dalam kemuliaannya. Kita lihat di dalam Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayatnya yang ketiga dan 4, dia berbunyi begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis di dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian jugalah kita akan hidup dalam hidup yang baru. Haleluya. Hidup yang baru, yang lama kita tinggalkan, tetapi kita menjadi manusia, manusia yang baru. Bukankah ada anak Tuhan berharga di mata Tuhan? Bukankah kita ini umat pilihannya? Mengapa? Karena firman Allah ada kepada kita. Amin saudara. Coba tepuk tangan dulu. Haleluya. Biar hati kita bersorak memuliakan Allah. Dengan demikian Simeon yang tua, yang penuh dengan Roh Kudus, melihat
semua ini, dia langsung gendong anak yang kudus itu. Dia berkata, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai dan sejahtera, asal saya sudah melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Amin. Sudah melihat keselamatan. Kalau kita tidak melihat keselamatan itu, bagaimana perasaan umat manusia itu? Dia hidup meraba-raba. Tetapi kalau dia sudah melihat keselamatan itu, orang tua yang lanjut usia, dia rela biar saja saya pulang dengan sejahtera. Asal saya sudah lihat keselamatan itu. Yesus yang dilahirkan itu sesuai dengan nubuatan firman Allah. Dia berbahagia. Kasihan kalau orang belum melihat keselamatan lalu dia mati. Dia belum tahu kalau dia tinggalkan dunia ini dia kemana. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tahu tujuan kita. Kita tahu jalan kita ini, apakah kita ada di dalam firman atau tidak. Kalau ada anak Tuhan yang mau berbuat dosa karena dia lupa bahwa dia itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Mungkin masih ada yang suka berbuat jahat. Dia lupa. Sebab itu kita ingat firman Allah. Ingat yang kita dengar hari ini, kita ingat seumur hidup kita. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita ada tanda darah. Sebab itu gembala harus berikan perjamuan suci supaya darah Kristus itu termeterai dalam hidup kita setiap minggu. Ya. Meyakini firman Allah itu. Kalau kita yakin tentang firman Allah itu, kita tidak kendor, tetapi kita tetap bersemangat untuk melayani Tuhan. Amin, saudara. Kita semua melayani Tuhan. Tuhan tidak menuntut yang besar. Kalau yang kaya bisa berkorban lembu, yang menengah cukup kambing, tapi yang miskin itu dia berkorban juga. Biar cuma anak burung tekukur. Yang penting korban itu ada artinya. Haleluya. Yang penting ada arti. Karena Tuhan sudah bosan melihat orang yang berkorban yang tidak ada artinya. Sekalipun korbannya besar, tetapi karena untuk cari nama saja, Tuhan sudah bosan. Tetapi Yesus, anak domba Allah itu, dijadikan korban. Dia dijadikan korban. Supaya kita hidup untuk selama-lamanya. Dia mati ganti kita. Dan kita dilepaskan. Dan dunia ini melihat, kagum melihat kita. Manusia yang ajaib. Iblis dia gemetar melihat kita. Amin, saudara. Ya. Jadikan iblis itu gemetar. Supaya jangan dia kalahkan kita. Rasul Petrus katakan,
Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dia dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum, mencari orang yang dapat ditelannya. Sadar, jangan rohani kita tidur, supaya kita dapat berjaga-jaga. Ya, kita lihat singa itu, dia pemangsa yang paling kuat di alam ini, saudara. Lembu yang besar dia bisa gulingkan, tetapi kalau dia melihat lembu yang korban, dia bisa gugup, saudara. Lembu yang aneh, jangan-jangan lembu ini pemangsa juga. Terpaksa singa itu cari yang lemah, yang tidak bergizi, yang gampang ditangkap. Sebab itu anak-anak Tuhan, harus ada firman. Amin, saudara. Harus ada firman, supaya kekuatan kita ini ada. Ada kekuatan menangkal sesuatu, menangkal pencobaan, penyakit juga. Dia tidak mudah mengalahkan kita. Pada zaman imam-imam, kalau ada penyakit menular seperti kusta yang ditakuti, mereka bikin upacara seperti ini. Ya. Biar dia kaya, tapi kalau dia sakit-sakit, ada sakit menular, dia korbankan lembu, bawa di tempat air mengalir, sembeli, dan satu dicelupkan, lalu dia berjalan. Singa pun bisa kagum melihatnya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Simeon yang tua katakan, biarlah hambamu ini pergi dengan damai sejahtera, asal saya sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Dia memperhatikan bangsa-bangsa lain, keselamatan bagi seluruh bangsa. Dan kita yang sudah terima penebusan itu, yakin bahwa kita ini harus tampil beda. Jangan sama dengan dunia ini. Kalau dunia ini berbuat dosa, kita jangan. Kalau dunia ini mencuri, kita jangan. Kalau dunia ini membenci orang, kita jangan. Harus tampil beda. Tuhan melihat keadaan kita. Jangan kita goyah. Biar semangatmu berkobar-kobar. Layanilah Tuhan. Dan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan gerejanya. Dia bisa rubah orang jahat jadi orang baik. Bukankah ini keheranan? Kalau orang dunia katakan kalau dia begitu, begitulah dia. Tetapi kita berbeda. Orang jahat bisa dirubah jadi baik. Jadi kita ceritakan itu kepada anak-anak, supaya anak-anak kita itu tahu bagaimana keselamatan itu. Ada orang tua yang gendong anak, dia berdendang-dendang, dan dia katakan, oh anak siopo iki, anaknya sendiri. Anak sudah mulai merekam. Setelah dia 3 tahun, dia tanya kepada neneknya, Mbah, anak siopo iki? Dia tidak tahu
dia tidak percaya kalau dia anak Bapa. Jangan sampai ada di antara kita. Kita tidak tahu kalau kita ini anak Tuhan. Tepuk tangan dulu, haleluya. Haleluya. Jangan kita lupa. Kita biar sudah pikun kalau firman Tuhan tidak lupa, saudara. Apa yang dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan terlalu tertulis di dalam hati dan pikiran. Karena itulah yang mengawali kita. Dengan pertolongan Roh Kudus untuk memeteraikan firman itu kepada tiap-tiap kita. Supaya jangan terhapus oleh pengaruh dosa. Haleluya. Yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Amin saudara. Dia ada di tempat ini. Menolong kita. Ya. Mengerti akan firman. Karena semua firman yang diilhamkan Allah kepada hamba-hamba Tuhan itu berfaedah untuk pelajaran, memperbaiki kesalahan, dan membawa kita pada kesempurnaan. Dan kita melihat keajaiban-keajaiban Tuhan itu. Oh anak-anak Tuhan, mintalah supaya Roh Kudus menjamah kita, menolong kita, menghibur kita, supaya kita tetap bergembira. Jangan sampai kita padam melihat keadaan dunia ini. Penyakit sampar merajalela. Tetapi kita harus ditahirkan dari penyakit dosa itu. Kita harus tahir. Kita sembuh. Kalau sembuh jiwa kita, sembuh juga rohani kita. Amin saudara. Ya, tidak begitu panjang firman yang kami harus sampaikan. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu nyanyian Roh Kudus Kau hadir di sini. Haleluya. Biarlah penyanyi siap-siap nyanyikan lagu ini, kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati bergerak berisu. Jalan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami bilangkan terima kasih kepadamu Tuhan, di mana kami boleh hadir pada ibadah yang terakhir di tahun 2020 ini Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati mulai dari pujian sampai firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, biar firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami sudah dengar firman-Mu dan kami akan menyiapkan diri untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Biarlah setiap persembahan kami
menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Mari petugas bisa tampil ke depan. Persembahan yang pertama dengan penuh kasih kita berikan buat pelayanan dari hamba Tuhan yang sudah melayani dengan firman Tuhan. Dan persembahan kedua kita berikan untuk yang sudah memberikan pujian kepada kita hari ini. Ya, Tuhan menolong dan memberkati. Dan kiranya persembahan saudara bisa menjadi berkat. Mari Bapak Ibu kita mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Om Dani dan Tante yang selalu mengingat saya Bapak Ibu Saudara. Saya senang bisa berada kembali dan kembali lagi di tempat ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lagu yang akan saya bawakan ini adalah lagu baru saya Bapak Ibu yang berjudul Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita semua tahu ayat itu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu. Yang cuma bisa kita andalkan, satu-satunya yang kita andalkan hanya siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus Kristus, amin. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, apapun kondisi kita hari ini Bapak Ibu, jangan pernah takut dan khawatir. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong dan selalu menopang hidup kita, amin. Di sini juga gereja ini selalu mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Coba kasih jempol dulu ke kanan dan ke kirinya. Katakan tidak boleh kendor untuk melayani Tuhan. Tidak boleh patah semangat untuk datang ke rumah Tuhan, amin. Mari kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bagi Bapak Ibu yang mau melihat video ini sudah ada di YouTube Bapak Ibu, searching saja nama saya Rahel Mutiara, nanti akan keluar lagu-lagunya Bapak Ibu ya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita mau sama-sama bernyanyi dan memuji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perlindunganku, hanya padamu sumber kekuatanku. Tanganmu menyelamatkanku, kasih setiamu untuk selamanya. Saat ku berseru, kau dengarkan doaku. Yesus, Kau-lah Tuhan, hanya Engkau-lah kekuatanku. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Walau ku tak melihat, aku percaya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari sama-sama kita berkata, Tuhanlah perlindungan kita. Engkaulah perlindunganku,
kekuatan yang Tuhan beri kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami hidup semua hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang bersuka cita, yang bersorak-sorai, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati lewat firman Allah dan lewat pujian bahwa tidak ada masalah, tidak ada persoalan apapun yang tidak dapat diselesaikan. Karena Tuhan Yesus itulah jawaban daripada setiap persoalan kita. Itulah sebabnya biar seperti firman Allah katakan, kita akan ingat firman Tuhan seumur kehidupan kita. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita, dan kita tidak ada ibadah tutup tahun, tidak ada juga doa tutup tahun, sekaligus kita mengakhiri tahun ini pada ibadah hari ini, dan kita akan awali dengan 1 Januari. Ya, tahun baru, ya tahun baru disertai dengan pembagian ayat mas dan pembagian kalender gratis. Jadi tanggal 1 Januari kita akan ketemu lagi. Jadi saudara doa tutup tahun, saudara bisa doa sendiri, dan kami dari gereja juga akan bikin satu siaran, ya bisa online tentang doa tutup tahun dan menghadapi tahun yang baru, dan nanti akan disampaikan ya secara streaming itu mungkin pada tanggal 31 malam ya, mulai jam 11 ya. Jadi tidak perlu kita berkerumun, saudara ada di rumah masing-masing, saudara bisa ikut jam itu, atau kalau saudara tidak sempat saudara bisa berdoa sendiri. Tapi yang penting tahun baru kita akan sama-sama beribadah lagi, menghadapi tahun yang baru yang kita tahu pasti itu akan tolong berkati kita. Dan tanggal 3 Januari hari Minggu kita akan sekaligus adalah perjamuan suci. Perjamuan suci yang pertama di tahun 2021. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita ada di tengah-tengah masa pandemi ini, kalau sampai sekarang kita ada, kita yakin besok dan seterusnya Tuhan tolong berikan kekuatan buat kita. Dan doa berkat nanti pendeta Lewan ya Gelombaan akan menyampaikan doa berkat buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku sekali aku kasih Tuhan. Bila rasanya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami boleh beribadah dengan sukacita pada hari ini. Kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh mendengarkan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua pengorbanan anak-anak-Mu dalam tahun yang lalu ini. Tuhan, Engkau sedia membalas limpah berkat sesuai dengan janji sabda-Mu. Terima kasih, berkati keluarga kami di mana mereka berada, yang jauh dan yang dekat. Tuhan, biarlah mereka akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah menjadi doa kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Allah. Kekasih-kekasihku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita telah melihat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Berkati pengerja-pengerja dan hamba-Mu keluarga di tempat ini.
boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan di dalam pelayanan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba menghalangi iman kami tolak di dalam nama Yesus. Nama Tuhan dimuliakan. Biar sejahtera daripadamu, persekutuan di dalam Roh Kudus menjadi bagian kami pada hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami akhiri ibadah ini dalam berkat nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.